Oh, ante Nabi Muhammad masuk ke gua Hira itu ya. Terakhir. Itu deh. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Beberapa kali bulan Ramadan sudah Muhammad ke gua Hira. Beberapa kali bulan Ramadan sudah Muhammad ke gua Hira. Sedikit demi sedikit jiwanya bertambah matang. Jiwanya dilanda kebenaran tinggi yang dilihatnya dalam tidur dan dalam renungannya. Ia pun semakin bersemangat meneruskan pencariannya. Jiwanya semakin penuh. Dalam tidurnya ia pun bertemu dengan mimpi hakiki yang memancarkan kebenaran. Kebenaran yang selama ini selalu dicarinya. Kebenaran itu ialah Allah, Khalik seluruh alam. Tak ada Tuhan selain Dia. Dialah Maha Rahman dan Maha Rahim. Kebenaran itu ialah bahwa manusia dinilai berdasarkan perbuatannya. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, akan dilihatnya. Dan barang siapa, kedengaran jelas di sini? Woi, tes. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sekecil apapun akan dilihatnya pula. Dan bahwa surga itu benar adanya, neraka itu pun benar adanya. Mereka yang menyembah Tuhan selain Allah, mereka itulah yang menghuni neraka, tempat tinggal dan kediaman yang paling durhaka. Menjelang usia 40 tahun, tatkala bulan Ramadan telah tiba pula, Muhammad lagi-lagi pergi ke puncak Gunung Hira. Akan tetapi kali ini suasana yang berbeda. Jiwanya sudah penuh iman terhadap segala apa yang dilihatnya dalam mimpi hakiki. Ia telah membebaskan dirinya dari segala kebatilan. Tuhan telah mendidiknya. Dengan sepenuh jiwa raga ia menghadapkan diri kepada Allah, ke jalan yang lurus, kepada kebenaran yang abadi. Ia berharap agar Allah memberikan hidayah dan bimbingan kepada masyarakatnya yang hanyut dalam kesesatan. Di Gua Hira itu Muhammad berpuasa. Ia berkhalawat dan menghadapkan diri sepenuhnya kepada Allah. Tengah malam, tatkala Mekah sedang tidur nyenyak, tatkala pasir Sahara sedang ditaburi cahaya bintang, Muhammad turun dari gua. Ia berjalan-jalan sendirian di padang Sahara itu. Kemudian ia kembali lagi ke tempatnya dalam gua, menguji apa yang terlihat dan terpikirkan olehnya dalam sekilas. Ia mau tahu secara pasti apakah yang berkecambuk dalam pikiran dan perasaannya, apakah yang dilihatnya dalam mimpi hakiki itu. Keadaan seperti itu terus berlangsung selama 6 bulan, sampai-sampai ia merasa khawatir tentang dirinya. Lalu ia kembali kepada istrinya yang berhati lembut, Khadijah. Diceritakannya apa yang dilihatnya. Ia khawatir jangan-jangan ia tertipu, kalau yang dilihatnya itu adalah tipuan jin atau iblis. Akan tetapi Khadijah yang penuh cinta dan pengertian itu membangkitkan semangat Muhammad. Dikatakannya tak mungkinlah setan mengganggu Muhammad. Pada saat itu tak ada terlintas dalam pikiran mereka berdua bahwa Allah sedang mempersiapkan Muhammad, mempersiapkan rohani dan jasmaninya untuk menghadapi saat yang teramat dahsyat, yaitu saat datangnya wahyu pertama. Kegelisahan yang meletihkan Muhammad selama 6 bulan itu merupakan latihan terakhir. Suara apa nih? Dengar ya? Tekar-tekan tuh. Cicak. Merupakan latihan terakhir untuk menerima tugas berat dari Allah, yaitu membawa pesan menyampaikan risalah besar dari Allah yang Maha Besar. Sampailah pada suatu malam, tatkala Muhammad yang keletihan tertidur dalam gua itu, Allah telah mengutus malaikat Jibril menemui Muhammad. Malaikat itu menyodorkan ke hadapan Muhammad selembar lembaran seraya berkata, "Bacalah." "Saya tidak dapat membaca," sahut Muhammad ketakutan. Muhammad merasa seolah malaikat itu memeluknya erat-erat, seperti lehernya tercekik pula. Malaikat itu kembali melepaskannya seraya berkata, "Bacalah." "Apa yang harus saya baca?" sahut Muhammad dengan tubuh gemetar.
Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajarkan dengan pena, mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya. Muhammad lalu mengucapkan mengikuti apa yang dibacakan oleh malaikat itu. Setelah kata-kata itu terpatri dalam kalbu Muhammad, malaikat pun gaiblah. Kemudian Muhammad terbangun. Ia sangat ketakutan memikirkan apa yang dilihatnya tadi. Apakah ia melihat seseorang? Siapakah yang mendekap tubuhnya? Serasa mencekiknya sedemikian kuat itu sehingga ia susah bernapas. Manusiakah ia? Jangan-jangan jin? Apakah ia telah kesurupan seperti yang selama ini selalu dikhawatirkannya? Dipandanginya keadaan sekitarnya tak ada siapa-siapa. Tak ada sesuatu yang berubah. Tak ada yang mencurigakan. Tak ada seorang manusia pun. Bahkan alam raya sedang hening sepi. Makhluk lain pun tidak ada dilihatnya dalam gua itu. Sambil lihat di kamera dek, takut mati. Tiba-tiba ia merasakan gua Hira itu menjadi tempat yang sangat menakutkan. Ia khawatir akan terjadi sesuatu terhadap dirinya. Muhammad berlari keluar gua. Ia menyusuri celah-celah gunung itu. Hatinya bertanya-tanya siapakah gerangan yang menyuruhnya membaca itu. Apa yang dilihatnya selama ini dalam mimpi hakikinya ialah sinar terang benderang yang memancarkan kebenaran di hadapannya. Ialah yang tunggal Maha Esa. Tapi siapakah yang memberi peringatan tadi bahwa dia menciptakan manusia yang Maha Pemurah, yang mengajarkan kepada manusia dengan pena, mengajarkan apa yang belum diketahuinya. Tiba-tiba Muhammad mendengar suara yang sangat dahsyat memanggilnya. Datangnya dari arah langit. Muhammad lalu melihat ke arah permukaan langit itu. Di kejauhan, tapi cukup jelas, ia melihat malaikat dalam bentuk manusia. Malaikat itulah yang memanggilnya. Ia menjadi lebih takut lagi, sehingga tak kuasa melangkahkan kakinya. Dipalingkannya mukanya ke tempat lain, tapi di sana juga ia melihat malaikat itu. Kemana saja ia memandang, di ufuk langit yang tampak hanya malaikat itu. Seluruh langit akhirnya dipenuhi malaikat itu. Beberapa saat lamanya ia melangkah maju, tapi kemudian mundur lagi. Wajah malaikat yang sangat indah itu tidak pergi dari pelupuk matanya. Sekujur tubuhnya mandi peluh dengan gemetar. Akhirnya malaikat itu pun menghilang dari pandangannya. Dengan satu seruan yang jelas terdengar, Muhammad, Rasulullah. Muhammad lalu pulang bergegas ke rumahnya. Ia ingin secepatnya menumpahkan segala perasaannya kepada Khadijah, istrinya yang menyambutnya dengan kasih sayang. "Selimuti aku, Khadijah," kata Muhammad dengan badan gemetar. Ia seperti seorang yang diserang demam. Seluruh badannya terasa dingin. Tatkala rasa takutnya itu mulai reda, Muhammad lalu menceritakan pengalaman yang dahsyat itu kepada Khadijah. Apa yang dialaminya di Gua Hira. Juga malaikat yang dilihatnya memenuhi permukaan langit. Suara yang memanggilnya begitu dahsyat dari langit. "Apakah yang terjadi di atas diriku?" tanya Muhammad seperti orang kebingungan. Ia pun kembali mengatakan kekhawatirannya. Jangan-jangan ia tertipu, jangan-jangan ia kesurupan. Tapi Khadijah yang penuh pengertian itu membesarkan hati Muhammad. "Bergembiralah dan tabahkanlah hatimu, oh putra pamanku. Demi dia yang memegang hidupku, aku berharap kiranya engkau menjadi nabi atas umat ini. Allah tidak akan mencemooh engkau," kata Khadijah menenteramkan hati Muhammad. Mendengar suara Khadijah yang lembut, Muhammad merasa tenang kembali. Dipandangnya Khadijah dengan penuh rasa terima kasih. Sekujur tubuhnya terasa letih. Ya, ia memang letih sekali. Sekarang ia ingin tidur. Ia pun tertidurlah. Akan tetapi tidurnya sekali ini mempunyai arti lain. Sebab begitu ia bangun, ia membawa suatu kehidupan rohani yang sangat kuat. Kuat luar biasa. Kehidupan yang dahsyat tapi mempesona. Kehidupan yang penuh pengorbanan, yang tulus ikhlas semata-mata karena Allah, untuk kebenaran dan kemanusiaan, yaitu risalah yang akan diteruskan dan disampaikan kepada manusia, sehingga sempurnalah cahaya Allah menerangi umat manusia. Setelah Muhammad tertidur, Khadijah pergi menemui Waraka bin Naufal, anak pamannya. Waraka seorang penganut agama Isa dan telah menerjemahkan Injil ke dalam bahasa Arab.
Kepada Waraka, Khadijah menceritakan terus terang apa yang dialami Muhammad di Gua Hira itu dan meminta pendapatnya. Percayalah Khadijah, Muhammad telah menerima namus besar seperti yang diterima oleh Musa, dan sungguh ia akan menjadi nabi umat ini. Katakanlah kepadanya supaya tetap tabah. Mendengar kata Waraka, Khadijah pulang dengan perasaan agak tentram. Ketika ia tiba di rumah, Muhammad masih tidur. Tapi tak lama kemudian Muhammad memanggilnya. Napasnya terasa sesak. Keringnya membasahi tubuhnya. Dengan susah payah Muhammad memanggil Khadijah. Muhammad akhirnya terbangun. Akan tetapi saat itu ia mendengar malaikat membawa wahyu kepadanya. Hai orang berselimut, bangunlah dan sampaikan peringatan, dan agungkan Tuhanmu. Hindarkan segala perbuatan dosa. Jangan engkau memberi karena ingin memperoleh lebih banyak. Demi Tuhanmu, tabahkan hatimu. Muhammad mendengarkan, mencamkan wahyu yang disampaikan Jibril itu baik-baik. Sekarang Muhammad bangun dengan semangat baru, semangat maha dahsyat. Hatinya sudah tentram dan pasti. Ia tidak ketakutan lagi. Melihat keadaan yang letih, Khadijah mendekatinya dan menyarankan agar Muhammad tidur saja. Istirahat dulu, tapi Muhammad menjawabnya sesuai dengan wahyu yang baru saja diterimanya. Waktu tidur sudah tidak ada lagi Khadijah. Jibril telah datang membawa perintah supaya aku memberi peringatan kepada umat manusia, mengajak mereka supaya mereka beribadat hanya kepada Allah. Tapi siapakah yang akan kuajak Khadijah? Siapakah yang akan mendengarkanku? Khadijah menenteramkan hati Muhammad dengan menceritakan apa yang didengarnya dari Waraka bin Naufal. Dengan penuh gairah, penuh semangat, keyakinan dan kecintaan, Khadijah menyatakan dirinya beriman atas kenabian Muhammad. Dengan demikian Khadijahlah orang pertama yang beriman kepada Muhammad, yang sekaligus merupakan pengikut Muhammad yang pertama. Pengikut Muhammad yang pertama. Biasanya 15 menit sih mati tuh. Pada suatu hari bertemulah Muhammad dengan Waraka di dekat Ka'bah. Muhammad lalu mendekat kepada orang tua itu. Kemudian diceritakannya lah apa yang dialaminya di Gua Hira maupun di rumah sepulang dari tempatnya bersunyi diri itu. Demi Allah, kiranya engkau telah ditunjuknya menjadi nabi umat ini. Engkau telah menerima namus besar seperti yang diterima Nabi Musa. Kau akan didustakan orang, kau akan disiksa, kau akan diusir, bahkan diperangi. Kalau sampai waktu itu aku masih hidup, pasti aku berpihak kepada yang di pihak Allah, kata Waraka. Setelah berkata demikian, Waraka lalu mencium ubun-ubun Muhammad. Sekarang yang menjadi pemikiran Muhammad ialah bagaimana caranya ia menjalankan tugasnya, bagaimana ia harus mengajak kaum Quraisy supaya beriman, sedangkan mereka sangat kuat berpegang kepada agama berhala mereka yang sesat itu. Muhammad sangat mengerti sifat-sifat kaumnya, keras kepala, angkuh, dan sangat teguh, rela berperang untuk mempertahankan miliknya, padahal mereka adalah sanak famili semuanya. Muhammad menyadari betapa berat tugas yang dihadapinya. Kaum Quraisy memang telah terlalu jauh sesat, sudah terlalu lama, sudah sejak moyang dari moyang mereka. Mereka sudah melupakan agama Ibrahim Ismail, cikal bakal mereka. Hanya secara naluri saja mereka tetap memuliakan Ka'bah. Mereka telah menciptakan Makkah menjadi pusat kunjungan penyembahan berhala dan juga menjadi pusat perdagangan. Dengan perdagangan inilah mereka hidup. Dan kalau Makkah bukan lagi pusat penyembahan berhala, apakah kaum pedagang masih berdatangan juga? Kalau kaumnya tidak percaya kepada Muhammad, lantas apakah yang harus dilakukan Muhammad? Pertanyaan inilah yang tidak terjawab oleh Muhammad. Untuk itu Muhammad mengharapkan turunnya wahyu sebagai bimbingan, sebagai petunjuk apa yang harus dijalankannya. Akan tetapi wahyu ternyata seperti terputus. Muhammad menunggu dengan gelisah supaya wahyu yang ditunggu tidak juga datang. Malaikat Jibril pun tidak pernah menampakkan diri. Muhammad merasa kesepian. Ia seperti terasing dan terpencil oleh seorang diri. Ketakutan mulai melanda dirinya. Seperti belum turunnya wahyu pertama. Akhirnya,
Satu-satunya jalan yang dilihat oleh Muhammad ialah kembali merenung dan berkhidmat di Gua Hira. Di puncak gunung dalam Gua Hira, kembali Muhammad menghadapkan jiwa raga sepenuhnya kepada Allah, Tuhan semesta alam. Ia ingin menanyakan, kenapa ia ditinggal begitu saja setelah dipilihnya. Saat itu Muhammad hampir putus asa, terpikir olehnya lebih baik bunuh diri saja. Udah. Beneran ya. Terjun dari puncak gunung Hira atau dari atas gunung Abu Kubais. Apa artinya lagi hidup ini kalau harapannya besar tiba-tiba berhenti saja? Kalau Allah meninggalkannya begitu saja, tidak menyukainya lagi. Dalam keadaan yang sangat kritis itu, sesudah Muhammad sampai pada suatu titik yang menentukan, wahyu yang ditunggu itu pun turunlah. Tuhan berfirman, demi pagi cerah yang gemilang, demi malam bila senja telah kelam, Tuhanmu tidak akan meninggalkan engkau, juga tidak benci. Dan sungguh hari kemudian itu lebih baik buat engkau daripada sekarang, dan akan segera pada pemberian Tuhan kepadamu, maka engkau pun akan bersenang hati. Bukankah ia mendapati engkau seorang piatu lalu diberinya tempat berlindung, dan ia dapati engkau tidak tahu jalan lalu diberinya petunjuk? Karena itu, janganlah engkau bengis terhadap anak yatim piatu, dan jangan kau tolak orang yang meminta, dan karunia Tuhanmu hendaklah kau sebarkan. Mendengar wahyu itu, tentramlah hati Muhammad. Ia bersujud dan mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah. Kembali semangatnya bangkit. Tuhan telah memilihnya, tidak meninggalkannya, tidak pula membencinya. Tuhan mengajarkan kepada Muhammad bagaimana caranya ia harus bersembahyang. Nabi pun bersembahyang. Kembali dari Gua Hira, Muhammad diberitahukan kabar gembira itu kepada Khadijah. Maka Khadijah pun ikut sembahyang. Kemudian Ali bin Abi Thalib melihat mereka sembahyang. Ali pun bertanya, terus saya pamannya yang pernah masuk Islam ya? Hah? Tampaknya mati ya saya masuk Islam. Kepada siapa kalian sujud? Kepada Allah, Tuhan yang mengutusku menjadi nabi, yang memerintahkan aku mengajak manusia untuk hanya menyembah Allah. Muhammad lalu mengajak sepupunya itu masuk Islam. Kok sepupunya? Hah? Apa mati? Ali bin Abi Thalib. Kira itu pamannya. Pamannya tuh anu ya. Lain Ali deh. Coba aja lo, baca aja lo. Jadi bapak di dalam rekaman itu. Abu Thalib, pamannya tuh. Muhammad lalu mengajak sepupunya itu masuk Islam. Ali minta waktu untuk berunding dengan ayahnya, Abu Thalib. Tapi kemudian niat itu diubahnya dengan berkata, Tuhan menjadikan saya tanpa saya berunding dengan Abu Thalib. Apa pula gunanya saya berunding dengannya untuk menyembah Allah? Ali pun lalu masuk Islam. Dialah orang kedua masuk Islam. Waktu ia masih anak di bawah umur, ia ikut Muhammad karena Muhammad ingin meringankan beban hidup Abu Thalib. Setelah Ali menyusul Abu Bakar bin Abi Kuhafa dari kabilah Taim. Abu Bakar sudah sejak lama menjadi teman akrab Muhammad. Abu Bakar seorang bangsawan tinggi Quraisy yang sangat terpandang, seorang kaya yang banyak mengetahui sejarah bangsanya. Ia adalah seorang cendekiawan yang jujur dan baik hati. Karena itulah Muhammad sangat menyukainya. Kepada Abu Bakar ini, Muhammad menceritakan terus terang wahyu yang diterimanya. Abu Bakar sedikit pun tidak ragu. Ia percaya sepenuhnya kepada Muhammad Al-Amin itu. Bakar menyatakan imannya kepada Muhammad. Maka Abu Bakarlah yang orang keempat yang masuk Islam. Orang ketiga ialah Zaid bin Haritha, bekas budak Muhammad. Abu Bakar seorang yang tidak ragu-ragu, penuh wibawa dan percaya diri. Kepada seluruh penduduk Mekah, ia mengumumkan perihal keimanannya kepada Allah dan Muhammad, Rasul-Nya. Abu Bakar tidak hanya berhenti keseruan itu saja, pada seruan, akan tetapi juga kepada ajakan langsung kepada sahabat-sahabat dekatnya. Abu Bakar mendatangi Utsman bin Affan dan mengajaknya masuk Islam. Utsman pun masuk Islam, kemudian menyusul Abu Rahman bin Auf.
Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Abu Ubaidah bin Izarah. Itu semuanya berkat usaha Abu Bakar yang berani. Kemudian masih banyak lagi penduduk Mekah yang masuk Islam karena usaha Abu Bakar yang aktif. Mereka yang menyatakan keinginannya masuk Islam itu lalu datang kepada Muhammad, menyatakan keislamannya di hadapan Nabi. Kemudian mendapatkan ajaran-ajaran langsung dari Nabi Muhammad. Dari hari ke hari, penduduk Mekah semakin banyak yang datang berserah diri kepada Allah, masuk Islam. Mereka adalah penduduk yang hatinya sudah mengenal kesucian, menyadari kebenaran, mendapatkan pengampunan dan rahmat dari Tuhan. Mereka terdiri atas berbagai lapisan, tidak hanya kaum miskin, kaum lemah dan sengsara, tapi juga para saudagar kaya dan para bangsawan, tua, muda, laki-laki dan perempuan, menyadari bahaya dan kekejaman yang akan datang dari kaum Quraisy karena tidak lagi menyembah berhala pujaan mereka. Kaum muslim melakukan ibadahnya secara sembunyi-sembunyi. Mereka berkumpul di celah-celah gunung di sekitar Makkah. Keadaan itu berlangsung selama 3 tahun. Namun sekalipun sembunyi-sembunyi, orang-orang yang masuk Islam selalu saja bertambah setiap hari. Mereka datang menyatakan penyerahan dirinya kepada Allah. Mereka menyatakan beriman kepada Allah dan kepada Muhammad Rasulnya. Tiada Tuhan yang disembah selain Allah, dan Muhammad itu utusan Allah. Maka bergemalah kalimah Allah di seluruh kota Makkah. Membangunkan jiwa yang mati membeku, bergema menggetarkan seluruh Sahara Jazirah Arab, memancarkan ke seluruh penjuru dunia. Gurun Sahara yang tandus dan terpencil itu menyaksikan seorang Muhammad, keturunan Ibrahim Ismail, menegakkan kembali agama Ibrahim, membersihkan Ka'bah yang suci dari patung-patung dan berhala, mengembalikan Ka'bah kembali kepada kemuliaannya, yaitu rumah Allah. Bersambung ke jilid 2, dari Madinah menaklukkan Mekah. Habis. Is